Bab 186. Bawa pisau naga Asure aku kemari. Trik buntu. Mile tersenyum. Saat melihat Mile tertawa, pengurusmu tiba-tiba mengerutkan kening. Ada kartu truf. Tanpa banyak berpikir, dia melambaikan tangan kanannya. Bunuh. Suara itu jatuh. 7 orang berbaju hitam di belakangnya bergegas keluar. Mereka semua adalah pembunuh top, dan mereka sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada di depan Mile. Dan yang jelas, formasi spiritual terlarang ini hanya ditujukan kepada Mile seorang diri, karena orang-orang berbaju hitam ini tidak terpengaruh. Pada saat ini, bang bang bang. Saat suara teredam terus terdengar, orang-orang berbaju hitam mundur dengan keras. Ekspresi pengurusmu tiba-tiba berubah. Karena di depan Mile, ada 5 sosok Golden Man. Dan kelima sosok Golden Man ini tidak terpengaruh oleh formasi spiritual terlarang. Tentu saja tidak akan terpengaruh oleh formasi spiritual terlarang ini, karena formasi pada kelima sosok Golden Man ini jauh lebih tinggi dari formasi spiritual terlarang ini. Setelah memukul mundur orang-orang berbaju hitam, kelima sosok Golden Man itu meninju permukaan tanah dengan keras. Melihat adegan ini, kelopak mata pengurusmu melompat, mundur. Mundur. Pengurusmu dan lainnya berbalik dan lari. Saat mengetahui formasi itu tidak berguna, dia memutuskan untuk mundur, karena begitu formasi itu rusak, Mile akan menjadi tak terkalahkan di bawah alam ribuan semesta. Tak terkalahkan. Sebelum pengurusmu dan yang lainnya berlari jauh, tiba-tiba terdengar ledakan di belakang mereka. Formasi rusak. Hati pengurusmu merasa ngeri, kecepatannya tiba-tiba dipercepat. Pada saat ini, sebilah pedang tiba-tiba muncul di depannya. Mata pengurusmu tiba-tiba menyusut. Tepat saat hendak menyerang, pedang itu langsung menembus di antara alisnya. Tidak ada kekuatan perlawanan. Pada saat yang sama, orang-orang berbaju hitam di samping pengurusmu juga jatuh langsung ke bawah, karena ada pedang yang tertancap di antara alis mereka. Di belakang beberapa orang, Mile berjalan perlahan. Melihat mayat-mayat di tanah, Mile menggelengkan kepalanya. Sia-sia batu spiritualku. Suara itu jatuh, dia menunjuk dengan ringan, dan pedang itu terbang kembali ke kotak pedang di tangannya. Setelah membersihkan medan perang, dia menggelengkan kepalanya. Karena orang-orang ini sangat miskin, saking miskinnya sampai tidak memiliki 50 juta koin emas. Batu spiritual kualitas super juga sangat sedikit. Seolah memikirkan sesuatu, dia menoleh ke arah tidak jauh. Di sana, ada 2 orang berdiri. Karso dan Ketua Dunia Kegelapan. Sebenarnya, saat Mile meninggalkan kerajaan Jiang, Akademi Changmu dan Dunia Kegelapan sudah mengirim seseorang untuk segera menyelidiki keberadaan Mile secara diam-diam. Terhadap pergerakan Mile, mereka tentu saja harus melacaknya. Dan saat mereka mengetahui bahwa Mile datang ke wilayah Dayun, mereka berdua sudah sedikit panik. Sebelumnya Mile terus bertahan secara pasif, tapi sekarang Mile mulai aktif menyerang, dan saat dalam kondisi tidak bisa menyerang di alam ribuan semesta, siapa yang bisa menghentikan Mile? Tidak ada orang. Dan alam ribuan semesta tidak bisa mengambil tindakan. Karena Mile juga punya pendukung. Jika tidak ada pendukung, kedua kekuatan masih bisa menindas yang kecil dan bermain apapun sesuka hati. Tetapi masalahnya, pendukung Mile terlalu menakutkan. Membunuh alam Arhon seperti membunuh ayam, hal ini membuat mereka tidak berani menggertaknya sama sekali. Tidak berdaya. Tercekik. Beginilah suasana hati Karso dan Ketua Dunia Kegelapan. Mereka yang bisa membunuh Mile tidak berani menyerang, dan mereka yang bisa menyerang tidak bisa membunuh Mile. Betapa tidak berdaya dan memalukan ini.
Mile tidak berbicara, berbalik dan pergi. Mau katakan apa? Dia tidak ada hubungannya dengan Akademi Changmu dan dunia kegelapan. Karso tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Mile, dan Mile berhenti. Karso berkata, hal ini tidak ada kemungkinan untuk damai, kan? Damai. Mile menyeringai, siapa yang bilang padaku tidak berhenti sebelum mati? Sepertinya itu kamu. Kenapa sekarang ingin berhenti sebelum mati? Karso berkata dengan suara rendah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan menang? Mile, jika terus bertarung, kedua belah pihak akan mengalami kerugian, kamu. Mile menggelengkan kepalanya, jangan bicara omong kosong. Kalian yang akan membunuhku, atau aku yang akan membunuh kalian. Setelah mengatakan itu, dia melewati Karso dan berjalan ke kejauhan, tetapi segera, dia berhenti lagi. Ngomong-ngomong, bolehkah aku bertanya, bagaimana pergi ke Akademi Changmu? Karso. Haha. Dalam tawa, Mile menghilang di ujung jalan. Setelah Mile pergi, mata Karso perlahan tertutup. Di sampingnya, Ketua Dunia Kegelapan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu sebelumnya berdamai dengannya, apakah karena ingin menunda waktu? Karso mengangguk, jika orang ini pergi ke ibu kota kerajaan, entah itu ke dunia kegelapan atau Akademi Changmu kamu dan aku tidak bisa menghentikannya, hanya lembaga umum benua Dewa Dataran Tengah bertindak, baru dapat menghentikan orang ini. Dan lembaga umum butuh waktu. Sebelumnya meminta perdamaian, hanya karena ingin meminta sedikit waktu, orang ini telah dengan jelas melihat niatku. Ketua Dunia Kegelapan berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana sekarang? Karso membuka matanya dan melihat ke kejauhan, kamu harus menghentikan orang ini masuk ke ibu kota kerajaan Dayun, jika tidak, bagi dunia kegelapan dan Akademi Changmu, ini adalah sebuah bencana. Ayo, cari raja pendukung Dayun. Setelah berbicara, keduanya menghilang. Di dalam kota, Mile menemukan Akademi Changmu, tetapi sayangnya tidak ada seorang pun di Akademi Changmu di dalam kota. Semua pergi. Tidak hanya orang-orang yang pergi, semua barang berharga di Akademi Changmu juga telah dibawa pergi. Ini membuat Mile tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara kasar. Mile tidak berhenti, berbalik dan pergi. Dan sekarang, tujuannya adalah ibu kota kerajaan Dayun. Istana Dayun. Seorang wanita sedang duduk di depan kolam, kedua kakinya berayun di dalam kolam, dan di sekitar kedua kakinya, ikan hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Wanita itu menundukkan kepala, memandangi ikan kecil di kolam, kaki putihnya yang kecil berayun dengan lembut, menyaksikan ikan kecil itu terus mengisap kaki kecilnya, sudut mulutnya melengkung. Pada saat ini, seorang wanita berbaju besi dengan pedang panjang di pinggangnya berjalan ke depan wanita di tepi kolam dan sedikit membungkuk, Rajaku, dekanmu, Ketua Dunia Kegelapan, memohon untuk bertemu. Sudut mulut wanita itu sedikit terangkat, senyumnya menjadi lebih provokatif, silahkan. Wanita berbaju besi itu berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, Karso dan Ketua Dunia Kegelapan datang ke kolam. Saat melihat wanita di tepi kolam, Karso membungkuk sedikit, Nona Lian. Sangat sopan. Sebenarnya, tidak berani bersikap kasar. Meskipun kerajaan Dayun tidak sebaik sebelumnya, tetapi tidak ada yang berani meremehkannya. Bagaimanapun juga, dulunya adalah penguasa nomor 1 di Qingzhou, dan Winalian di depannya ini bahkan lebih tidak terduga. Setidaknya, Akademi Changmu dan dunia kegelapan sejauh ini tidak tahu kekuatan Winalian yang sebenarnya. Winalian bangkit perlahan, dia berjalan ke depan kedua orang ini dan tersenyum sedikit, apakah kalian berdua datang karena Mile Ye itu? Karso mengangguk, benar.
Kami berdua ingin meminta bantuan Nona Lian. Wina Lian tersenyum dan berkata, terlalu sopan. Akademi Changmu, dunia kegelapan, dan kerajaan Dayun aku, semuanya adalah satu dan harus saling membantu. Bagaimana kalau begini, aku mengerahkan 50 kavaleri api hitam. Bagaimana menurut kalian berdua? Karso sangat gembira dan buru-buru berkata, tentu saja, ini sangat bagus. Wina tersenyum kecil, namun, demi memberi penjelasan kepada orang tua yang keras kepala di istana, aku berharap kalian berdua dapat membayar sejumlah sumber daya, tidak banyak, 10 juta batu spiritual kualitas super secara simbolis, bagaimana? Karso dan Ketua Dunia Kegelapan ragu-ragu. Wina berkata dengan suara rendah, kalian berdua merasa tidak sepadan. Karso tersenyum pahit, sepadan, tentu saja sepadan, 10 juta, 10 juta. Wina berkata sambil tersenyum, sepakat. Nilai itu tidak sederhana, 50 kavaleri api hitam mungkin tidak cukup, bagaimana kalau aku mengumpulkan keluarga bangsawan, biarkan mereka juga berkontribusi, asalkan semua master di wilayah Dayun aku bersatu, harusnya tidak sulit untuk memusnahkan Mileye. Karso tersenyum dan berkata, bagus jika seperti ini. Di wilayah Dayun aku, semua orang satu pikiran, tentu saja tidak takut pada Mile. Wina tiba-tiba mengerutkan kening, hanya saja keluarga bangsawan ini tidak terlalu kooperatif. Karso berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kamu dan aku tiga pihak berbicara, mereka tidak berani tidak bekerja sama. Wina tersenyum, bagus sekali. Setelah Karso dan Ketua Dunia Kegelapan berulang kali mengucapkan terima kasih, mereka berbalik dan pergi. Setelah keduanya pergi, Wina menggelengkan kepala dengan ekspresi marah. Akademi Changmu dan dunia kegelapan ini terlalu jahat. Begitu banyak orang menindas satu orang, tidak tahu malu, aku benar-benar tidak tahan melihatnya lagi. Seseorang, ambil pisau naga Asure yang seberat 1000 pon, aku ingin memotong buah pir. Wanita berbaju besi bersambung.